Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sangkut apa cuan, cuan apa sangkut, jangan kecewa. Di Indodax koin BRIS nggak ngepam seperti yang saya harapkan, tapi ini untuk invest jangka panjang tidak masalah. Saya sampaikan kepada Anda, kalau kita memacu mengikuti berita terus-menerus, kita akan stres dan akan pusing, yang mana yang tidak sesuai dengan diharapkan. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, kembali menaikkan suku bunga 1/4 poin atau 0,25% pada Rabu 22 bulan 3 waktu setempat. Ini merupakan ke-9 kali The Fed menaikkan suku bunga dalam setahun terakhir. Makanya saya sarankan kepada Anda mindsetnya untuk invest jangka panjang. Kalau Anda orang-orang yang cerdas mengikuti channel ini, tolong di subscribe dulu agar channel ini bisa berkembang. Akan saya kasih info dan saya kasih strategi yang membuat Anda nanti akan cuan di kemudian hari dan Anda akan menjadi pemenangnya. Yang saya tahu, yang saya prediksi, resesi tidak mungkin bisa dielakkan lagi, yang mana nanti banyak perusahaan-perusahaan besar, perbankan-perbankan yang akan menyusul pada bangkrut. Sekarang saja infonya bahwa semua yang main di saham akan terjadi penurunan terus dan semakin turun ke depan yang bermain di saham. Sekarang yang punya saham pun akan menjual susah, mereka tidak ada yang mau beli saham karena kondisi ekonomi yang akan jatuh, yang akan resesi. Maka dari itu informasi ini sangat penting. Kalau Anda seorang invest yang cerdas, yang pengalaman, saya berikan motivasi. Caranya seperti ini. Perbankan-perbankan ataupun perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di persahaman, mereka susah untuk jual sahamnya. Mereka siapa yang mau beli pada nggak mau dengan resesi yang sudah di depan mata. Salah satunya masuk ke emas, perak, ataupun Bitcoin. Kalau cryptocurrency, Anda jangan ragu, Anda jangan takut. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena teknologi blockchain ini selalu berkembang, selalu ada event-event dan ada kemajuan terus, tidak seperti bubble.com. Kripto itu teknologinya maju terus, jalan terus, di mana-mana ada event seperti di Dubai. Makanya dari itu Anda mindsetnya untuk invest jangka panjang. Kalau nanti terjadi crash sekali lagi yang seperti yang saya katakan berulang-ulang, Anda siapkan dana saja, karena market kripto itu marketnya masih kecil, nggak seperti gold. Maka dari itu ketika nanti dipam, maka akan cepat sekali ngebannya. Dan kripto ini masih berjalan dalam siklusnya, dalam 4 tahun sekali akan ada kenaikan signifikan. Makanya dari itu Anda tenang, Anda santai, siapkan dana saja. Ketika nanti harga crash, itu waktunya kita serok mendapatkan barang murah. Tinggal tunggu saja tahun 2024, saya jamin Anda akan menjadi jutawan. Karena untuk tahun 2023 ini banyak sekali yang meramalkan dan arahnya memang ke situ, resesi. Makanya yang orang-orang cerdas siapkan dana di saat nanti resesi, harga market murah diobral, Anda waktunya untuk masuk. Perlu saya jelaskan bahwa kondisi market kripto masih berjalan dalam siklusnya. Anda harus tahu bahwa berita di mana-mana, di sana sini, yang ujung-ujungnya juga tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bahwa Fed menaikkan suku bunga
0,25 basis point. Makanya dari itu, sebelum ada kenaikan yang terjadi hari Rabu, 2 hari sebelumnya informasinya sudah rame, sudah digoreng ke sana kemari. Habis itu nyatanya meramalkan market seperti ini, itu bagi saya membuang-buang waktu saja. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau yang namanya market kripto, kita lihat dari histori BTC, nggak perlu kita baca berita sana sini, semua skenario, semua hanya ramalan sebelum terjadi kenaikan 0,25, yang nyatanya seperti itu. Kondisi market juga tidak terpengaruh terlalu parah. Untuk poinnya saja, bahwa BTC berjalan dalam siklusnya, kita cek bareng-bareng. Ini ada naik, kita turun, ada naik, kita turun. Saatnya di sini kita untuk membeli, menyerok barang murah untuk long term, jangka panjang. Ini nanti kita akan sebagai pemenangnya. Seandainya turun sedikit, jangan takut, karena ini bukan kayak bubble.com, teknologinya diperbaharui terus, berkembang terus. Emang teknologi bagus di kripto itu, untuk teknologi yang tidak bisa diremehkan lagi, yang sudah diakui dunia, yang nantinya akan dipakai di perbankan. Perbankan banyak yang collapse, banyak yang jatuh, saham-saham pada rontok, tapi untuk BTC masih salah satu pilihan untuk mengamankan daripada aset-aset mereka, yang salah satunya yaitu yang terbanyak masuk di logam mulia seperti emas, silver, dan selanjutnya ada sebagian yang masuk dan percaya ke BTC. BTC ini marketnya tergolong masih kecil dibandingkan dengan gold. Ketika nanti Fed QE, maka pumpnya daripada BTC ini akan lebih cepat dibandingkan dengan komoditas yang lainnya. Sebagai penjelasan saya, biar Anda tahu, biar Anda mengerti, perjalanan kripto ini, ingin cuan di kripto itu bukan hanya sekedar main scalpingan 15 menit, 1 jaman, atau scalpingan 1 hari 2 hari. Mindsetnya yang akan berhasil untuk invest jangka panjang digabungkan dengan bagaimana kebijakan Fed dan apa yang terjadi ekonomi dunia di depan nanti. Mungkin Anda agak bingung, akan saya jelaskan yang lebih jelas lagi dengan bahasa tata yang gampang agar Anda mengerti. Nanti setelah perusahaan pada rontok, saham-saham pada hancur, perbankan banyak yang bangkrut, tidak mungkin tidak dan harus bisa, dan itu satu-satunya cara Fed akan mengucurkan dana lagi, akan QE, dan akan mengucurkan dananya ke market. Itu nggak mungkin tidak. Di saat itu nanti maka BTC akan terbang, yang salah satunya BTC yang akan lebih cepat terbang karena marketnya masih kecil dibandingkan daripada logam mulia. Itu mungkin Anda lebih paham penjelasan saya, bahwa semua orang yang tahu, semua orang yang ngerti, sekarang itu saatnya lagi pasang kuda-kuda, lagi pasang strategi, lagi siapkan dana. Ketika barang murah, barang hancur, crash, itu saatnya serok, dan kita tunggu sampai next bulan yang tidak akan lama lagi, akan dimulai 2024. Sekarang saya akan ngomong gobloknya saja, saya mau ngomong gampangnya saja, mudah-mudahan Anda paham. Apakah mungkin mau Fed itu nanti melihat kondisi ekonomi dunia akan tumbang? Tidak mungkin tidak. Apakah mungkin Fed itu mau melihat bahwa saham rontok semua, bank rontok semua, semua
ekonomi hancur semua dengan kebijakan Fed yang saat ini. Korbannya sudah banyak, menelan banyak korban, dan tidak akan mungkin seperti itu terus. Ada saatnya nanti Fed akan QE di saat kondisi sudah parah, sudah kritis, ibaratnya orang sakit sudah masuk IGD, maka infus akan datang dengan menyuntikkan dana yang sangat besar. Itu sudah terbiasa seperti itu. Sekarang berita itu untuk mencari teka-teki pergerakan market akan kemana, dan selalu meleset apa yang menjadi kebijakan Fed tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sebetulnya psikologi manusia akan terwujudkan di dalam market ini. Kalau Anda tahu, ketika barang turun mereka serok, ketika barang naik mereka jual, dan itu akan terjadi berulang-ulang. Siklusnya akan berjalan seperti perjalanan dalam BTC ini. Ketika turun juga akhirnya akan naik lagi, ketika turun akan naik lagi. Lah ini turunnya parah, ini sudah mulai recovery untuk naik ke atas. Saatnya kita cicil. Seandainya nanti turun sedikit, Anda jangan takut, suatu saat akan menjadikan Anda cuan dan akan terbang melanjutkan kenaikan pas di saat nanti next bulan tahun 2024 pertengahan nanti. Dan ini saya katakan untuk sebagai barometer dari koin BTC ini, dan berhubungan dengan koin-koin yang lain akan terbawa naik seperti ETH, BNB, XRP, Cardano dan kawan-kawannya. Oke, bagaimana lanjut? Masih siap pusing? Masih siap cuan? Masih maju terus, pantang mundur, berjuang, berperang di dalam kripto harus seperti ini. Banyak mendengarkan informasi, banyak ambil strategi, pasang kuda-kuda, segala macam saya ceritakan di sini agar Anda paham, khususnya para pemula. Jangan asal masuk saja dengan tutorial koin A akan meledak, kompor B akan meleduk, kompor C akan meledak. Meledak dari mana? Semua ada momennya. Bukan ketika Anda mendengar tutorial yang meledak-ledak Anda langsung tongkrongi, pantengin yang meledak apa, kompornya yang meleduk. Ini saya ngomong apa adanya. Kalau yang sulit bagi saya akan meramalkan, merancang semua bagaimana semua berita kebijakan Fed dengan hancurnya bank, rontoknya ini itu yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, terlalu banyak permasalahan dunia. Kalau saya bisa sedikit menjelaskan arahnya ke depan mau kemana melalui dengan berita-berita yang saya kumpulkan jadi satu, saya lebur dan saya ambil kesimpulan. Amerika ini, Fed ini ingin menekan inflasi, tapi ujung-ujungnya ke depan saya yakin gagal. Kenapa? AS banyak sekali permasalahan yang ditutup-tutupi dengan hancurnya silikon, dampaknya merembet kemana-mana, perbankan, persahaman segala macam, yang lagi-lagi yang sangat ditutupi. Berapa yang dikeluarkan dana untuk membantu perang antara Rusia dan Ukraina. Itu salah satu yang memacu daripada inflasi yang lebih menganga lagi ke depan. Kesimpulannya apa? Tidak mungkin tidak, itu harus dilakukan ke depan, nggak mungkin tidak. Suatu saat Fed akan mencetak uang lagi yang banyak, akan dikucurkan ke market. Kita tinggal saja siapkan tas kita, dompet kita. Awalnya kita juga perlu modal dulu, serok ketika nanti barang itu hancur. Emang teknik dan strateginya di kripto memang seperti itu. Kalau Anda ingin cuan, dan kalau Anda ingin menjadi pemenangnya, memang penuh dengan sabar, penuh dengan resiko, permodalan juga. Kita harus tahu
posisi kita ambil masuk dan di mana posisi kita jual. Makanya ke depan untuk BTC ini juga masih jadi salah satu pilihan untuk para investor, salah satunya masuk ke BTC ini. Jadi Anda nggak perlu khawatir masuk di kripto, nggak perlu takut di saat orang pada lari, di saat orang pada bingung, berita di sana sini buruk, kita diam-diam waktunya untuk membeli. Oke, langsung lagi saya lanjut ke Priscoin. Walaupun tidak naik sesuai harapan kita, tapi ada catatan yang Anda perlu tahu. Dengan koin Pris ini masuknya ke Indodax, salah satu poin bahwa ke depan koin ini akan menjadi lebih terkenal, lebih orang pada tahu, dan indikasi daripada developernya menandakan komitmen untuk melisting di tier 1, selanjutnya mungkin Binance ataupun yang lainnya. Saya harap di koin Pris ini Anda untuk bersabar sambil nunggu momen next bulan tahun 2024 yang tidak akan lama lagi, sambil nunggu market biar hancur-hancuran, Fed-nya mengucurkan dana lagi yang nantinya kita akan cuan dengan penuh. Dengan kesabaran kita akan menjadi seorang pemenang. Kalau saya lihat di Indodax ini demand-nya sangat banyak, dari pembeliannya sangat banyak. Memang di sini juga masih tarik ulur antara pembeli dan penjual. Yang saya lihat, yang saya amati ini masih besaran pembeli daripada penjual. Penjualnya itu masih tahan-tahan, pembelinya itu order booknya sudah banyak, tapi dia mau beli seandainya yang jual gak ada juga dia gak akan mendapatkan barang. Akhirnya barang ini harganya stagnan begitu saja. Di dalam kripto ini juga kita harus tahu, harus ngerti semua. Kita mau beli dengan harga sekian, ya kalau ada yang menjual dengan harga sekian sesuai dengan harapan kita, biar kita di sini pasang order beli yang banyak dengan USDT ini yang banyak seperti ini. Tapi kalau dari pihak penjualnya nggak ada, ya kita nggak akan mendapatkan barang. Taruhlah ini yang mau jual ini cuma 113, tapi yang mau belinya sampai 6017. Ini kan nggak sesuai barang yang mau dia beli dengan barang yang ada. Ya memang seperti itu, titik beli titik jual tergantung kesepakatan dari mereka. Apalagi kalau Indodax, kalau kita menggunakan yang instan kan biayanya mahal. Makanya ini lagi apa yang namanya tarik ulur, kenteng-kentengan, yang mana yang mau melepas barangnya dulu, makanya dia yang akan kena biayanya. Sedangkan yang dia pakai order ini kan nggak kena biaya, yang akan instan dia yang kena biaya. Makanya dari kedua belah pihak ini nunggu kesepakatan agresif yang mana. Jadi tenang saja, kalau untuk Priscoin ini dengan masuk di Indodax aja kita sudah alhamdulillah, sudah senang. Kalaupun nanti kita punya barang mau dipindahkan ke Indodax, kita lebih nyaman lagi karena berada di Indonesia, yang kita tahu bahwa sepak terjangnya Oscar Darmawan, kita tahu dia itu Indodax ini tidak memakai dana user. Itu yang saya suka. Dia udah konfirmasi bahwa dana semua nasabah itu aman, dia nggak mengutak-atik. Dia orang Semarang, yang biaya murah kan banyak yang tidak bertahan. Sekarang aja kan TKO, yang saya biasa di TKO, yang selalu percaya di TKO, sekarang kan sudah diakuisisi Binance. Ya disitulah poin-poinnya. Mudah-mudahan pada sehat selalu tanpa kurang suatu apapun. Video ini udah terlalu panjang, mungkin cukup sekian aja untuk pembahasannya. Mudah-mudahan pada sabar dan menjadi holder jangka panjang agar menjadi pemenang dalam bermain cryptocurrency ini, karena semua di sini adalah game. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.